A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya alimullah ma'alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aranal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa aranal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Al-ghufur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program zikir, doa dan amalan ya. Di mana insyaallah kita akan menambah wawasan tentang beragam zikir-zikir, doa-doa dan amalan-amalan yang ada di dalam Islam. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surga dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, salah satu amalan ya, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah melakukan kunut ketika salat witir. Ketika salat witir. Nah, witir ini biasanya kalau di dalam pemahaman orang awam secara umum itu hanya ada di bulan Ramadan, gitu ya. Di bulan Ramadan kan ada tarawih, kemudian ada witir. Padahal sebetulnya sholat witir itu disyariatkan ya setiap malam, tidak hanya di bulan Ramadan. Ya, jadi setelah sholat tahajud kemudian disempurnakan dengan witir. Nah, sehingga muncul pertanyaan, sebetulnya Rasulullah SAW itu melakukan kunut witir itu di bulan Ramadan saja atau di luar Ramadan juga itu. Maka dalam hal ini saya lebih berpegang kepada pendapat bahwa Rasulullah SAW membaca doa kunut witir ya di luar Ramadan juga ya, atau sepanjang tahun di luar Ramadan. Ya, artinya mau di bulan Ramadan mau di bulan lain ya, Rasulullah kalau setelah salat witir maka beliau membaca doa kunut ya. Makna kunut itu sendiri berdiri lama. Jadi setelah ruku ya, jadi itu ketika i'tidal kemudian berdiri lama. Nah, ketika kita berdiri lama ini ya, itu diisi dengan bacaan doa. Nah, maka disebut sebagai doa kunut. Nah, gitu kan. Jadi bukan bengong gitu ya. Sami'allahu liman hamidah misalnya, diam aja itu ya. Nah, ada doa yang dibaca, karena doa ketika selesai dari ruku itu punya keutamaan tersendiri ya, karena di dalam ruku kan kita puji Allah ya, subhana rabbil azim wa bihamdi, kemudian sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu milas samawati wa milal ardi wa milal ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu kan ada tawaran dari Allah, apa sebanyak apa ya permohonan yang kalian minta ya, seluas langit dan bumi kah itu kan. Maka kita manfaatkan momen itu ya, kita terima tawaran dari Allah itu dengan membaca doa. Nah, sebaik-baik doa tentu yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Dalam hal ini ya ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah ya, dan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud ya, sebagian ada yang menyebutkan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi tentang doa kunut ini.
Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, ya, diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dia berkata, ya, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yutiru fayaqnutu qabla ruku'. Akhrajahu Ibnu Majah, ya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan witir, ya, lalu melakukan kunut sebelum ruku. Jadi ada yang meyakini kunut itu dibaca sebelum ruku, ada yang meyakini kunut itu dibaca setelah ruku. Kalau saya lebih berpegang kepada pendapat dibaca setelah ruku, tidak menuju sujud gitu ya. Nah itu bebas lah ya, sahabat itu mau pilih yang mana, gitu ya. Mau sebelum ruku boleh, ya, mau setelah ruku juga tidak masalah. Kalau saya berpegang kepada yang setelah ruku. Nah kemudian Rasulullah SAW, ya, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam At-Tirmizi bahwa beliau mengajarkan kepada Sayyidina Hasan, ya, cucu beliau, ya, bin Ali ya radhiyallahu anhu, ya, membaca doa kunut. Ya, gimana doa kunutnya? Kalau dalam hadisnya begini, ya. Sayyidina Hasan berkata, ya, alamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimati aquluhunna fi kunutil witri. Jadi kata Sayyidina Hasan, ya, bin Ali, ya, radhiyallahu anhu, telah mengajarkan kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa kalimat, ya, aquluhunna, yang aku baca, aku sebut dia, ya, kalimat-kalimat itu fi kunutil witri, ketika berdiri lama dalam witir, ya, ketika kunut witir, ya. Apa doanya? Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait, innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man 'adait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Ini redaksinya, ya, sama dengan redaksi kunut subuh, ya, di dalam mazhab Imam Syafi'i, ya. Nah, cuman kalau di mazhab Imam Hambali ini dibacanya ketika witir, ya, tidak ketika sholat subuh, ya. Kalau di dalam mazhab Imam Syafi'i dibacanya ketika sholat subuh. Boleh bikin boleh, ya, silakan saja. Mau dibaca subuh boleh, ya, mau dibaca witir boleh. Ketika Ramadan saja bikin gimana, silakan. Di luar Ramadan nggak baca juga nggak apa-apa, ya. Semuanya kan kembali kepada kita. Ya prinsipnya lana a'maluna, ya, bagi kami amalan kami, walakum a'malukum, bagi kalian amalan-amalan kalian. Gak usah dipusingin lah, ya. Ya, orang mau amalannya dasarnya apa, dalilnya apa. Yang penting ada nasnya, ya, ada dalilnya. Kalau nggak ada dalil baru kita persoalkan. Nah, kalau masih ada dalilnya dia pegang, biarin aja, nggak usah dikutak-kutik, nggak usah dibidah-bidahkan. Ya, jadi doanya apa? Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, tunjukilah aku sebagaimana Engkau beri petunjuk kepada selainku, ya, para rasul, para nabi, ya, para sahabat, ya, mereka akan mendapatkan hidayah dari Allah. Maka kita minta kepada Allah, Allahumma hadini fi man hadait, wa afini fi man afait, ya. Dan berikanlah aku keselamatan sebagaimana Engkau berikan keselamatan kepada selainku, ya. Bahwa Allah berikan afiah, ya, kepada para nabi, para rasul, pada sahabat, ya, orang-orang soleh. Maka kita minta juga itu diberikan kepada kita. Ya, kemudian wa tawallani fi man tawallait, ya, dan jadikanlah aku walimu, ya, sebagaimana Engkau jadikan selainku sebagai wali. Ada mereka yang mendapat gelar derajat waliullah. Nah kita minta juga, ya, supaya kita juga dijadikan sebagai wali Allah, waliullah. Karena kalau udah jadi wali Allah itu konsekuensinya? La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tuh nggak takut, nggak sedih. Jadi ciri wali Allah itu apa?
kondisi apapun dunia ini dia mah tenang-tenang aja, nyantai-nyantai aja, nggak gelisah, nggak risih, nggak takut. Itu udah levelnya wali Allah tuh begitu. Walaupun dia nggak pakai serban gitu ya, walaupun dia pakai dasi, pakai jas, ya, kalau di wali Allah ya begitu modelnya. Dia asli, dia nggak takut. Bukan karena kekayaan yang dia miliki, bukan karena jabatan yang dia sandang, tapi dia yakin bahwa Allah punya kekuasaan atas dirinya mengatur segala hal. Yang diyakininya Allah. Nah, itu waliullah. Kemudian wabarik li fi ma'atait, dan berkahilah aku, ya, berilah keberkahan kepadaku pada semua pemberianmu. Jadi Allah mengasih kita rezeki, ngasih hidup, ngasih oksigen, ngasih sinar matahari, ya, ngasih makan. Kita minta semua pemberian Allah itu disertai dengan keberkahan dari Allah. Wakini syarra ma qadait, ya. Wakini syarra ma qadait, ya. Dan lindungilah aku dari kejelekan takdirmu, ya. Wakini syarra ma qadait, bahwa Allah punya ketetapan atas hamba-hambanya, atas makhluknya. Ada sebagian ketetapan Allah itu yang buruk-buruk, maka kita minta dijaga, ya, oleh Allah, dilindungi dari takdir-takdir Allah yang buruk, ya. Ada bencana alam, ya, ada kecelakaan, yang kita minta, ya, jangan sampai kita terkena, ya, takdir itu, ya. Nah, kita minta kepada Allah, ya, di dalam doa qunut ini, innaka taqdi wa la yuqdu alaik. Sesungguhnya engkau mentakdirkan dan tidak ditakdirkan, ya, karena kita yakin Allah yang mengatur, ya kita nggak usah khawatir, kita minta Allah atur semuanya, karena Allah tidak diatur, ya, Allah tidak ditakdirkan, tapi Allah mentakdirkan. Wa innahu la yadillu man walait, ya. Dan sesungguhnya tidak terhinakan orang yang menjadikan engkau sebagai wali, ya. Wala ya'izzu man adait, ya. Dan tidak akan mulia juga orang yang engkau musuhi. Jadi setinggi apapun manusia, ya, diangkat derajatnya oleh manusia lain, kalau dia menjadi musuh Allah maka dia akan terhina. Sekuat apapun orang di dunia, ya, merendahkan, menghinakan orang-orang yang dilabeli sebagai wali Allah, maka dia tetap akan mulia, ya. Itu udah bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tabarakta Rabbana wa ta'ala. Maha suci engkau, ya Allah, dan maha tinggi, wahai Rabb kami, ya Rabbana wa ta'ala. Jadi inilah, ya, doa qunut yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika witir, ya, diajarkan kepada cucu beliau, dan cucu beliau kemudian menyampaikan kepada umat, ya, kepada kaum muslimin. Saya ulang doanya, Allahumma hadini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait, innaka taqdi wa la yuqdu alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man adait, tabarakta Rabbana wa ta'alait. Diamalkan rutin, ya, setelah ketika witir, ya, di rakaat terakhir. Di rakaat terakhir witir kan ganjil, ya, 3, 5, ya, dan seterusnya. Maka di rakaat terakhir baca doa ini. Jadi, kalau saya baca habis salat subuh boleh bikin, di salat subuh silakan, ya. Silakan, tidak masalah. Karena itu juga ada dalilnya, ya, bagi mazhab Imam Syafi'i. Yang jelas doanya begini. Ya, ditambahkan lagi doanya yang lain boleh nggak bikin, ya silakan saja. Ya. Tapi kalau saya lebih berpegang kepada doa yang sudah jelas, ya, dalilnya. Ya, inilah doa yang dalilnya sudah jelas, ya, udah clear, ya. Kalimat Allahumma hadini fi man hadait sampai yang terakhir. Demikian sahabat hadirin, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kelapan saya pribadi. Saya bikinnya pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.